Al-qaidatul khamisatu al-'adatu muhakkamah. Adat itu adalah muhakkam. Maksud daripada al-'adatu muhakkamah, adat itu akan menjadi hakim. Dia yang menentukan hukum kalau dengan hukumnya tidak ada. Dia yang menentukan hukum kalau daripada syarak tidak ada. Dia yang menentukan hukum kalau dengan Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas tidak menyentuh tentang hukumnya. Apakah dia dibolehkan? Apakah dia hukumnya haram? Bagaimana dengan ketentuannya? Tidak ada keterangan daripada Al-Quran dan hadis. Kita katakan itu berlaku hukum adat. Itu akan diperlakukan hukum adat. Wal adatu muhakkamah. Apa misalnya? Di Malaysia, kenduri kawin bila dan macam mana, kita katakan al-adatu muhakkamah dalam masalah itu. Orang Arab, Mesir, Saudi, yang namanya pengantenan, yang namanya kenduri kawin diadakan di waktu malam. Ada tak dalil mengatakan kenduri kawin di waktu malam? Tak ada. Ada tak dalil mengatakan kenduri kawin di waktu siang? Tak ada. Jadi kalau kita buat kenduri kawin setelah tengah hari, silahkan. Lepas asar, silahkan. Lepas maghrib pun juga silahkan. Kenapa? Sebab itu tertakluk kepada hukum adat. Wal adatu muhakkamah. Datang kita dari Malaysia, terus kita dengan pakaian tradisi kita, dengan pakaian Melayu. Mana ada dalil mengatakan pakaian itu boleh? Dalam waktu yang sama, mana ada dalil yang mengatakan pakaian itu hukumnya haram? Sepet mata, mana ada dalilnya? Tak ada. Ini dengan sound, mana ada dalilnya? Ini tertakluk kepada hukum adat. Meletakkan ketupat palsu di situ, mana ada dalilnya? Tidak ada juga dalilnya di situ. Itu dengan warnanya merah dengan hijau. Cari saja se-Malaysia tidak akan ada dengan ketupat yang besarnya semacam itu, dan juga dengan daunnya dibuat daripada plastik. Yang ada di sana ketupat daripada daun, dan kalanya pun sudah semacam itu. Al-adatu muhakkamah. Ini dengan tirai macam mana? Kalau dengan tirai atau dengan dinding yang semacam ini, ada dalilnya daripada hadis yang disebut dengan qiram. Kembali, al-adatu muhakkamah dengan dalilnya ma ra'ahul muslimuna hasanan bahwa indallahi hasanun, yang ditengok elok oleh orang ramai, maka dia elok juga di sisi Allah. Imam Alai mengatakan, saya tidak temukan itu warid daripada hadis marfu. Ku bahas, ku cari, ku buka, ma'atulil bahsi wa kasratil kashfi wasu'ali. Itu hanya setakat perkataan daripada Ibnu Mas'ud yang mauquf kepada beliau. Ketahuilah bahwasanya dengan kedudukan atau dengan peranan adat dan uruf, raja ilaihi fil fiqhi fi masaila la tu'adu kasratan. Ternyata adat dan tradisi, adat istiadat dengan tradisi kita di mana saja, itu memainkan peranannya dalam berbagai masalah hukum dan hakam yang ada dalam kitab-kitab fikih. Apa dalilnya? Al-adah. Apa dalilnya? Uruf. Apa dalilnya? Tradisi. Apa dalilnya? Kebiasaan. Seperti dengan wanita haid, mana ada dalil daripada Al-Quran kamu secara khusus haid kamu 7 hari? Tak ada. Itu kembali kepada keadaan dia. Begitu juga dengan balik, tidak sama antara satu sama lain. Sementara kenapa Fuqaha katakan dengan statistik mereka, laki-laki balik dalam usia 15 tahun? Sebab kebiasaannya kalau sudah mencapai usia 15 tahun, dia sudah pernah bermimpi dengan wanita akan kedatangan darah haid. Itu berasaskan kepada adat, kepada kebiasaan. Sekarang kita katakan, kalau kamu berbuat banyak dengan gerakmu yang berat, itu membatalkan. Kira-kira dengan gerak yang fahisyah itu macam mana? Apakah kita melompat dari sini ke sana? Apakah dengan kita melangkah selebar kangkang kita selebar 1,5 meter misalnya? Apakah kira-kira termasuk fahisyah? Kalau pada waktu kita menumbuk, pada waktu kita menempeleng waktu sembahyang, menempeleng, menumbuk, al-fi'lul fahish waktu sembahyang membatalkan, akan membatalkan sembahyang kita. Uruf yang berbicara, ini dengan darah di baju saya, apakah kira-kira sah sembahyang? Sah saya sembahyang dengan darah yang ada di sini. Jadi kata fuqaha, kalau banyak tak dimaafkan, kalau sedikit dimaafkan. Banyak dan sedikit menurut pandangan uruf. Al-Quran dan hadis tidak menceritakan tentang hakikatnya. Kita baca satu persatu. Wa'lam anna i'tibar al-adati wal-urfi raja ilaihi fil fiqhi fi masaila la tu'addu kathratan. Kaidah kita yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Kaidah kita yang kedua, al-yaqinu la yuzalu bisyad. Kaidah kita yang ketiga, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kaidah kita yang keempat, ad-dararu yuzal. Dan dengan kaidah kita yang terakhir, al-adatu muhakkamah. Sebelum kita dengan rentetan hukum
yang disebutkan di sini, kita mulai dengan adat istiadat yang berlaku di tempat kita. Kita datang betul dengan kenduri kawin, itu kita adakan di siang hari, itu juga adat. Juga termasuk daripada hukum adat, itulah dia dengan hantaran yang kita berikan. Begitu juga dengan kenduri yang kita laksanakan, yang saat ketika pada waktu kita menghantar hantaran ternyata juga dengan acara secara resmi. Juga termasuk daripada adat saat ketika dengan pertukaran cincin. Juga termasuk daripada hukum adat saat ketika dengan kita memadamkan lilin pada malam hari jadi atau siang hari jadi. Begitu juga halnya dengan memperingati hari jadi, memotong kek, terus dengan nyanyian bersama. Kita tidak mengatakan semuanya itu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah, dia adalah salah satu daripada sejumlah rentetan hukum, atau kita katakan sebagai salah satu daripada sumber hukum. Tapi malang nasib adat tersebut, dia dengan rentetan yang di penghujung. Kita mulai dengan Al-Quran, kemudian dengan hadis, kemudian dengan Al-Ijma', kemudian dengan Al-Qiyas, Al-Masalihul Mursalah, kemudian dengan uruf. Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, ulama Syafi'iyah tidak menganggap uruf sebagai sumber hukum. Yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah al-istihsan, mazhab Imam Abu Hanifah, masalihul mursalah menurut mazhab Imam Malik, al-uruf menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal. Kemudian dalam mazhab Syafi'i disebut dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selain daripada sumber hukum yang 4 dalam mazhab Syafi'i, yang kelima disebut dengan syar'u man qablana, belum sampai ke situ. Masalihul mursalah mazhab Malikiyah, al-istihsan ulama Hanafiyah, al-uruf pendapat daripada ulama Hanabilah, asy-Syafi'iyah baqa'u makan ala makan, ada kaidahnya itu al-istishab. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kembali kita kepada kaidah yang kita sebutkan tadi. Jadi saat ketika dengan adat istiadat kita bertentangan dengan hukum, seperti dengan pengajian yang kita adakan di sini, seperti dengan tulisan yang kita cantumkan di belakang, seperti juga dengan kenduri kawin yang dilangsungkan, seperti juga dengan hari raya pertama, hari raya kedua, hari raya ketiga, yang pada hari raya pertama kita makan ketupat, yang hari raya kedua kita makan apa saja, itu yang semacam itu tidak bercanggah dengan hukum. Tapi kalau ternyata dengan adat istiadat kita tadi itu bercanggah dengan hukum, seperti kita tukar cincin, itu mengikuti ala barat. Seperti juga dengan kita menyanyi pada hari jadi, kita happy birthday to you sanahil wa ya jamil. Jadi pada waktu itu dengan kita setelah kita nyanyi bersama, kita padamkan sejumlah sekian lilin, kita potong kek, disco, itu yang semacam itu al-adatu muhakkamah. Tidak, itu adat mulghah, adat yang tersisihkan, sebab dia bercanggah dan bertentangan dengan hukum. Qala min dzalika, di antara daripada hukum adat yang terentetkan, yang dengan urutannya satu persatu, yang berkenan dengan kaidah kita tadi, sinul haid. Apakah kira-kira dengan usianya setelah menjelang 12 tahun, apakah 13 tahun? Di sini di rumah Bait Melayu atau di Bait Melayu, di Dewan Bait Melayu pada tahun 92. Pada tahun 92, kira-kira 12 tahun yang lalu, setelah kitab Al-Ihatah selesai saya tulis sebagai kitab yang pertama, yang pada waktu itu saya dengan akhwat, rasanya jumlah mereka tidak kurang daripada 500-an. Pengajian diskusi kitab tersebut bermula daripada pukul 8.30 sampai ke azan asar. Jadi rehatnya untuk sembahyang dan makan. Pertanyaan hampir ratusan pada waktu itu yang diketengahkan kepada saya, yang terbaca tidak kurang daripada 60 permasalahan, 60 pertanyaan yang ditanyakan oleh akhwat. Jadi diantara daripada hasil pertemuan kita pada siang hari itu, kita mengambil istifta. Jadi kita beristifta menanyakan kepada akhwat kita tentang waktu dia haid, yang pertama, usia berapa, yang kedua, dalam jangka berapa lama, yang ketiga, begitu juga dengan masa bersih. Ternyata setelah kita selidiki satu persatu, tidak meleset-reset daripada Imam Syafi'i atau juga pengamatan istiqsa daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam lingkungan usia antara 13 sampai ke 14 tahun. Itu dengan akhwat kita di sini atau dengan akhwat kita di Asia. Kita orang Asia, masa haid itu bermula daripada 13 sampai kepada 14 tahun. Yang paling banyak antara umur 13 sampai ke 14 tahun. Ada juga dengan sebagiannya pada usia 15 tahun. Ini yang pertama.
Kemudian dengan jangka waktu haidnya, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 6, ada yang 5, sesuai juga dengan yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Masa bersih 2 minggu usbu'ain, itu yang terbanyak. Ada yang hanya setakat 13 hari saja, tapi kita ikutkan kepada pendapat ulama Hanabila. Sementara kebanyakan daripada mereka dalam masa bersih itu tidak kurang daripada 23 hari. Yang pertama sinul haid, yang kedua dengan sinul bulugh. Bulugh pun juga tidak ada ketentuannya. Apakah dengan kita masih ingat hari pertama kita balik, pertama kali kita keluar, apakah pada usia kita 15 tahun, usia kita 13 tahun, usia kita 12 tahun, itu tertakluk kepada adat. Jadi mungkin saja dengan perkembangan tubuhnya, sebagaimana dengan orang Arab, wanita-wanita Arab ada yang haid dalam usia 9 tahun. Bagaimana kira-kira dengan lelakinya? Yang dengan anak kita berusia 12 tahun masih kecil. Orang Arab berusia 12 tahun setinggi kita. Jadi mungkin saja dia dengan usia yang semacam itu sudah balik, kembali kepada uruf. Wal inzal, keluar air mani. Wa aqallil haid, atau wa aqallul haid, masa haid yang paling sedikit itu juga kepada uruf. Nifas, masa bersih, kebiasaannya, kebanyakannya. Wa dhabitul qillah. Jadi dikatakan kalau dengan darah nyamuk tadi itu sedikit, dimaafkan. Kalau seandainya dengan kotoran tadi itu sedikit, dimaafkan. Kalau dengan hujan seperti sekarang ini, jangan was-was. Yang seketika dengan kita keluar daripada bangunan kita di sini, itu dengan halaman dan juga dengan depan gedung, depan rumah, depan imarah yang basah. Kita tengok kemarin dengan kucingnya, dengan anjingnya, dengan ayamnya, mungkin di tempat kita dengan itiknya. Tentu dengan debu tadi itu sudah bercelumuran dengan najis. Itu kira-kira macam mana? Ulama mengatakan kalau pada waktu di musim hujan seperti dengan di musim kita sekarang, seketika dengan pakaian kita kena najis, kalau seandainya qalil, itu dimaafkan. Timbul pertanyaan, yang sedikit itu yang macam mana? Apakah yang sedikit itu kalau sampai basah tumit? Apakah yang sedikit itu maksudnya kalau hanya setakat dengan tumit saja? Apakah yang sedikit itu kalau pada waktu kena pakaian bawah saja? Kalau sampai ke atas apakah itu banyak? Yang menentukan banyak dan sedikitnya itu adalah uruf. Dhabtul qillati wal kasrati fid dhabbah. Dhabtul qillati wal kasrati fid dhabbah. Dhabbah patrian. Ini misalnya dengan gelasnya retak. Saat ketika dengan gelas yang retak, tidak akan kita patri. Mematri gelas yang retak disebut dengan dhabbah. Kalau seandainya sedikit, dimaafkan. Kalau seandainya banyak, tidak dimaafkan. Kalau banyak, hukumnya haram. Jadi kalau kebetulan banyak karena zina, karena untuk perhiasan, hukumnya haram. Tapi kalau seandainya banyak karena keperluan, atau juga sedikit karena zina, itu hukumnya ma'fu anhu. Qala wal kathra fi dhabbati wal af'alul munafiyatu, dan juga dengan perbuatan yang bercanggah dengan sembahyang. Perbuatan yang bercanggah dengan sembahyang. Apakah kalau pada waktu dengan kita menangkap nyamuk atau menangkap lalat sekali saja? Kalau kita bergerak 3 kali batal. Gerak 3 kali batal itu sebab termasuk kathir. Tapi macam mana kalau dengan perbuatan kita tadi itu dia memang munafi, bercanggah dan bertentangan dengan sembahyang, akan tapi yang kita lakukan tidak lebih daripada 1 kali saja. Mungkin dengan kita dengan memukul nyamuk, mungkin juga dengan kita dengan menjauhkan anak, mungkin juga dengan seseorang memukulnya, mungkin dengan seseorang melompat pada itu. Apakah seperti melompat al-wazzu, atau dengan apa bahasa Mesirnya disebut dengan melompat al-wazbu? Kalau pada waktu kita melompat, apakah itu akan membatalkan sembahyang kita? Uruf yang menjawab. Qala wal af'al al-munafiyatu lis-shalah wan najasatul ma'fu an qaliliha, dan juga dengan najis-najis yang dimaafkan kalau sedikit. Wa tuluz zamani wa qisaruhu fi muwalatil wudu'i fi wajhin. Pendapat dalam mazhab Syafi'i, di waktu kita mengambil air wudu harus bermualat, kalau tidak bermualat hukumnya tidak sah. Pendapat yang kedua mengatakan bermualat hukumnya sunat. Yang kita masalahkan sekarang, saat ketika kita mengambil air wudu dengan muka yang sudah kita basuh, arti daripada bermualat berturut-turut, apakah berturut-turut kalau selepas muka kita kering baru kita menyuci tangan? Selepas tangan kita kering baru kita menyapu kepala? Selepas kepala kita kering baru kita mencuci, membasuh kedua belah kaki? Apakah itu juga termasuk daripada mualat? Itu tertakluk kepada uruf. Jadi kalau kata uruf itu masih bermualat, masih berturut-turut lagi, kita mengapa? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima ka dzikrikum, fadhkurullahal 'azim yazkurkum, wa 'ala ni'amihi yazidkum, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Turun kita daripada mimbar. Setelah kita turun daripada mimbar, yang dengan kita barangkali kita masih menunggu muadzin qamat, terus selesai qamat dikumandangkan, yang pada situ dengan kita tengok ke kanan dan ke kiri, tahu saf, betulkan saf, ke depan, ke belakang, luruskan saf, betulkan saf. Itu yang semacam itu hukumnya bagaimana? Apakah akan memutuskan muawat antara khutbah dengan sembahyang? Dalam madzhab Syafi'i ketat. Kalau terputus antara sembahyang dengan khutbah dan sembahyang wajib diulang kembali. Yang menentukan panjang atau dekatnya hubungan, panjang atau dekatnya pemisah antara sembahyang dengan khutbah, antara dua khutbah dengan sembahyang itu adalah urub. Qala rahimahullahu ta'ala wal bina'u ala salati fil jam'i, al bina' ala salah wal khutbati wal jumu'ah. Al bina'atnya menyambung, ala salati fil jam'i wal khutbati wal jumu'ati wa bainal ijabi wal qabul. Bagaimana hukumnya al bina'? Makna daripada bina dengan kita menyambung kembali. Ada dengan istilah al-istinab, ada juga dengan istilah al-bina. Apakah dibolehkan dengan kita pada waktu kita batal, terkentut, keluar angin, batal wudu? Ada dalam sebuah riwayat mengatakan kalau selepas kita batal, terus kita berwudu, sedangkan kita masih menghadap kiblat, itu dengan sembahyang boleh diteruskan. Meneruskan sembahyang itu namanya bina. Sementara kalau dengan kita dituntut untuk mengulang kembali daripada permulaannya, itu disebut dengan al-istinab. Qala wa bainal ijabi wal qabul wa tuluz zamani wa qisaruhu. Satu, fi muwalatil wudu'i fi wajhin, wa tuluz zamani wa qisaruhu fil bina'i ala salati fil jam'i. Antara sembahyang zuhur dengan asar kalau kita jamak takdim harus bermualat. Apakah kira-kira kita bermualat selepas kita salam dengan istighfar 3 kali terus kita sambung dengan sembahyang yang kedua? Urub yang menjawab. Qala wal khutbati wal jumu'ah wa bainal ijabi wal qabul, seperti malam kemarin. Jadi pada waktu kita melangsungkan akad nikah, lang saudara saya nikahkan dengan fulanah binta fulan, mewakili dengan mas kawin yang telah kita sepakati. Jadi dengan dia pun juga tarik nafas. Fadil tu nikahaha linafsi bil mahril musamma bainana ala sunnatillahi wa rasulih. Apakah kira-kira mualat atau terpisah? Tanya kawan-kawan. Oke, mananya dah cukup. Jadi urub yang menentukan, bukan kita. Jadi kita tidak boleh berleluasa. Kalau menurut teman-teman kita dengan jawaban tadi itu sudah serasi, dengan jawaban tadi itu sudah sesuai, di mana dengan qabul beriringan dengan al-ijab, itu sudah memadai. Qala wal qabul wal ijab. Assalamualaikum wassalamu warahmatullahi. Tuluz zaman wa qisaruhu fis salami waradih. Assalamualaikum. Mohon maaf, ini ada satu budaya agak janggal sedikit dalam masa pengajian atau juga dalam masa majelis kita. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi pada waktu itu senyap, kadang-kadang tak ada jawaban daripada pendengar. Beberapa detik berikutnya justru dengan pengursi majelis ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih kepada itu, sudah terputus. Jawaban yang semacam itu kalam farik kalau dengan bahasa Arab, tak ada artinya. Kenapa? Sebab dia harus bermualat antara rad dengan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Jadi salam tadi itu dikumandangkan langsung disahut oleh kita yang hadir, bukan dengan pengurus majlis yang menyahutnya setelah dia bangkit. Pada waktu dia akan menyambung kembali, melangkah kembali kepada program atau kepada tentatif acara yang berikutnya. Itu selalu kita lakukan. Hatta yang kemarin itu juga semacam itu. Jadi mungkin barangkali dia mewakili kita sebab karena kita tidak menjawab. Ini satu benda yang tidak memasyarakat. Yang kadang-kadang seketika dengan kita menyerahkan tiket, pada waktu kita bayar tol, justru dengan petugas ucapkan Assalamualaikum. Kenapa dengan kita keberatan untuk menyahut salamnya pada waktu itu? Alhamdulillah, itu dah elok dan bagus. Justru kita yang salah. Sepatutnya kita yang datang menyerahkan tiket tol, kita ucapkan Assalamualaikum. Sebab kita berkendaraan, dia duduk. Mungkin dengan pertimbangan yang lain, dia di atas, kita di bawah. Oke, tidak ada masalah. Yang penting disahut. Tidak keliru, tidak salah. Dan tidak merugikan kita sedikit pun. Kalau pada waktu dengan salam daripada petugas tersebut, itu kita jawab. Qala wassalami waraddih
tuluz zaman fi salami wa raddihi wa ta'khiril mani'i min ar-raddi bil semuanya ke atas. Ta'khir al-mani' penundaan yang mencegah kita tidak boleh mengembalikan barang aib. Jadi kalau seandainya Anda tengok kitab, buka lembaran kitab, ini dengan kitab yang kita baca sekarang ini ternyata ada 3 lembar rusak. Sekarang Anda ada di sini, sejauh mana dengan Anda boleh menangguhkan pengembalian kitab itu? Kalau dikembalikan secepat kilat, tidak ada masalah. Sebab mengembalikan barang aib alal faur, secara segera. Ternyata dengan Anda rele saja, pengajian berlangsung, hari yang kedua, hari yang ketiga, yang keempat, setelah beberapa waktu berikutnya, terus dengan kita ingin mengembalikan barang yang aib, tidak boleh dikembalikan secara paksa. Sebab dia mengikuti uruf. Yang semacam itu disyaratkan alal faur. Faur menurut uruf pada waktu kita mengembalikan barang yang cacat, pada waktu kita mengembalikan barang yang rusak. Kalau pada waktu kita sedang makan, boleh makan kita selesaikan. Kalau pada waktu kita sedang berada di dalam bilik air, boleh kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau pada waktu kita sembahyang, sampai kita salam. Kalau pada waktu kita tidak punya kesibukan, barang tersebut secepatnya kita kembalikan. Qala rahimahullah, wa fi syurbi wasakid dawabi minal jadawi liwat anharil mamlukati iqamatan maqamal iznil lafzi. Dan begitu juga hukumnya dengan syurb, dengan minuman. Ada minuman di pinggir, ditulis tidak ditulis, yang jelasnya di situ ada pipe air minum. Sejauh mana boleh kita minum tanpa ada yang mengizinkan. Semacam itu juga dengan tong-tong air yang ada di dalam masjid, yang ada di tepi-tepi jalan. Kita katakan yang walaupun tidak ada tulisannya itu dihalalkan, tetap kita boleh meminum iqamatan lil uruf. Al-urfu al-adatu muhakkamah. Wasakil dawabi wa bisakil dawabi minal jadawil, dan memberikan minum kepada binatang-binatang ternak daripada jadawil. Jadawil itu pancuran air, saluran air. Jadi misalnya seperti dengan air telaga, sepertinya juga dengan pancuran air, dengan saluran air yang ada di sana sini. Apakah boleh dengan kita? Apakah boleh dengan kita mengambil air tersebut tanpa izin daripada yang punya? Mana boleh dengan kita kalau kita menunggu yang punya. Kadang-kadang yang punya tidak ada. Iqamatan lahu maqamal iznil lafzi. Adanya air minum di situ, adanya saluran air di sana, itu sama dengan benda yang diizinkan kepada kita. Qala wa tanawul as-simaris saqitati wal anharil mamlukati, dan juga dengan sungai-sungai yang dimiliki. Semacam itu juga diantara daripada yang berlaku hukum adat. Tanawul wa fi tanawulis simaris saqitati, dan pada mengambil buah-buahan yang gugur. Seperti dengan buah durian, urupnya macam mana? Dengan cempedak, urupnya macam mana? Dengan manggis, urupnya macam mana? Begitu juga dengan pohon kelapa, dengan buah kelapa, urupnya macam mana? Apakah seperti dengan di Kelantan dan di Terengganu? Saat ketika dengan kita mempunyai dusun durian, dengan buahnya yang luruh, dengan buahnya yang berjatuhan di malam hari disebabkan karena angin, disebabkan karena hujan, apakah itu milik orang yang ingin mengaparnya atau mengambilnya atau macam mana? Jadi kalau urupnya sudah semacam itu, udah oke, bebas. Jadi sebagaimana kira-kira seperti dengan cempedak, sebagaimana juga dengan buah kelapa. Kalau urupnya kita dibenarkan untuk mengambil buah yang luruh, kita katakan oke. Tapi kalau ternyata dengan di Kelantan atau juga dengan di Terengganu, semuanya oke, boleh saja dengan kita mengambil buah-buahan yang sudah gugur, kecuali seumpama durian. Nah, semacam itu tidak dibenarkan. Oke, kita katakan al-adatu muhakkamah. Sementara di Kedah tidak ada satupun yang boleh diambil. Apa saja, kalau itu gugurnya di lokasi tanah orang yang punya tanaman, Anda tidak boleh mengambil. Sebagaimana memetiknya tidak boleh, mengambil yang luruh pun juga tidak boleh. Kita katakan al-adatu muhakkamah, kita ikuti. Qala wa fi ihrazil malil masruq, dan juga dengan tempat barang yang dicuri. Wa fil mu'atat, mu'tamad dalam mazhab Imam Nawawi. Mu'atat seperti kita di sini. Pepsi 2,5 ringgit, Coca-Cola 3 ringgit, Merenda entah berapa ringgit, yang itu entah berapa, yang sana entah berapa. Timbang sendiri bayar sama toke, timbang sendiri bayar kepada yang tunggu. Sementara tidak diijab kabul pada waktu itu disebut dengan al-mu'atab, yang dengan kita serahkan duit dan sekaligus kita mengambil barang. Kadang-kadang yang menjual itu pun juga tidak ada. Ini kira-kira seperti dengan kita beli minuman di tepi-tepi jalan.
Jadi dengan peti ais yang diletakkan di tepi jalan, masukkan di RM1, masukkan RM2, masukkan RM1, suka pilih, mau dengan Pepsi, Coca-Cola, Mirinda, apa saja. Yang ijab kabulnya tidak ada, si penjualnya pun juga tidak ada, tidak lebih daripada kita yang berbuat segala-galanya. Ikut uruf. Kalau kata uruf itu sudah memadai, hukumnya sahih. Kalau kata uruf itu tidak sah, hukumnya haram. Sebab tidak ada ijab kabul. Ijab kabul dalam mazhab Syafi'i, hukumnya syarat. Kalau tidak dijab kabul dalam jual beli kita dengan duit yang diterima tidak halal, dengan barang yang dibeli pun juga tidak halal. Pendapat yang kedua, perlu ijab kabul dengan barang-barang yang berharga. Pendapat yang ketiga, ijab kabul itu tidak perlu, cukup dengan uruf. Seperti mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal, mazhab Imam Malik, ma ya'udduhun nasu bai'an fahuwa bai'un. Qala rahimahullahu ta'ala wa fil mu'atati ala maqtarahu Nawawi wa fi amali sunnah, tempahan. Duit belum dibayar, duit dah dikasih, makanan belum dibuat, itu tempahan makanan. Amali sunnah, ulama Hanafiyah membolehkan. Dalilnya uruf. Sebab macam tu dengan kita dengan tumpahan ketupat raya, begitu juga dengan pakaian, begitu juga dengan minuman, apa saja. Bukan yang disebut dengan bai'us salam. Bai'us salam tu memang sudah ada contohnya. Memang sudah ada contohnya. Jadi kitab yang semacam ini, saya mau 300 buah pada awal bulan puasa nanti. Jadi dengan dia, yang walaupun benda itu masih belum ada, tapi nanti akan diproseskan, tepat pada yang dijanjikan, barang itu sudah siap. Barang itu sudah ada. Itu disebut dengan bai'us salam. Bedanya dengan tumpahan, bai'us salam, duit sudah kita serahkan kepada si penjual, sementara dengan si penjual masih belum mempersiapkan barang yang dijualnya. Qala wa fi wujubis saraji wal ikafi fi istijari dabbatin lil quru' lirruqub. Dan juga apakah wajib lapik, ikaf, peletakan kaki pada waktu kita menyewa tunggangan untuk kita kendarai. Apakah kira-kira dengan kereta, minyaknya, petrolnya ditanggung oleh siapa? Kalau kerusakan dengan siapa? Kalau pecah tayar dengan siapa? Itu kesemuanya uruf yang menentukan. Apakah kira-kira pada waktu kita menyewakan kereta, terus dengan kereta kita ada ekornya, ekor akan dikenakan, akan dicas bayaran lagi? Uruf yang berbicara. Apakah kalau pada waktu kita menyewa kereta, ternyata dengan kereta tadi itu dengan minyaknya penuh, jadi maknanya dengan kita pun juga akan menyerahkan kembali dalam keadaan penuh. Kalau urufnya semacam itu, kita ikuti uruf. Kalau kebetulan dengan adat istiadat kita, kereta sewa tidak boleh dipakai lebih daripada 4 orang, tak boleh kita pakai 5 orang, uruf. Kalau dengan urufnya tidak boleh kita menggunakan kereta sewa untuk kita mengangkut pasir, untuk kita mengangkut bata, untuk kita mengangkut batu, atau juga seperti kambing. Urufnya sudah semacam itu, tak boleh kita menyalahgunakan. Semuanya uruf. Banyak sekali leluasa uruf dalam kehidupan kita. Apakah bertentangan? Ya kalau kebetulan dengan kita di sini, ternyata yang menjadi penumpang, kalau pada waktu kita menyewa kereta, bukannya setakat dengan manusia, adatnya. Kadang-kadang anjing di samping, yang dengan kita orang Islam, kita letak kambing di samping kita, kadang-kadang dengan kucing bersama kita, uruf sudah macam-macam. Oke, tak ada masalah. Silahkan saja. Jadi dengan tokenya jangan keberatan. Kenapa bawa kambing? Kita kata dia uruf kita macam itu. Dia bawa anjing, saya bawa kambing. Lebih elok kambing, anjing tak halal dimakan. Kalau urutnya semacam itu tidak ada masalah. Qala rahimahullahu ta'ala wal khayti, begitu juga dengan hebir. Dawatnya itu dengan siapa? Kita mengupakan jahitan, jahit baju kepada khayyat, kepada tarzi. Benangnya siapa yang menyediakan? Jarumnya siapa yang menyediakan? Apakah kerja dia hanya setakat menjahitkannya saja, mengguntingkan dan menjahitkannya? Benangnya siapa yang menanggung? Kohol, kalau pada waktu dengan wanita ke tempat salon, ke salon, jadi pada waktu akan mengeritingkan rambut, kita tidak berbicara masalah mengeritingkannya. Yang kita bicarakan dia akan berdandan, dia akan bersolek. Peralatan yang digunakan, satu yang pertama, kemudian dengan alat-alat kecantikannya dengan yang kedua, itu siapa yang menyediakan? Apakah dia bawa bedak sendiri, bawa bahan-bahan kimia sendiri, bawa gincu sendiri, bawa semuanya daripada dia, atau dengan urufnya itu akan disediakan oleh yang punya salon? Tergantung kepada ketentuan uruf. Alaman jaratil adatu bikauniha alaihi wa fil istila'i fil ghasbi. Apakah kira-kira pada waktu dengan motor ada di bawah, terus dengan motor teman kita tadi itu kita naiki dan kita duduk, itu termasuk istilah berarti kita merampas? Tergantung kepada uruf.
Kalau dengan keset yang semacam ini saya pegang, saya masukkan ke dalam poket saya bawa balik ke rumah, apakah sudah dianggap mengistilah? Arti daripada istilah menguasai kepunyaan orang lain. Al-ghasbu lughatan al-istila'u, merampas itu artinya menguasai kepunyaan orang lain secara zalim. Apakah dianggap merampas kepunyaan teman kalau pada itu dia hamparkan sejadah terus kita yang berdiri? Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Kalau kita tidak tahu siapa yang punya sejadah, pada waktu kita pergi ke masjid, ada sejadah dihamparkan, kita akan simbah, kita akan singkirkan sejadah tadi itu dengan telapak kaki. Tidak boleh diangkat. Kalau kita angkat, tanggung jawab kita. Kalau kita ambil kain tadi itu, kemudian kita lemparkan, kemudian kita buang, kita bertanggung jawab dengan keselamatan sejadah yang kita buang. Tapi kalau ternyata dengan kita sisihkan dengan kaki, hilang, kita tidak bertanggung jawab. Sementara kalau dengan benda tadi itu sudah dihamparkan di situ, kalau kita tidak tahu dia ridha dengan kita berada di sana, berada dengan menggunakan sejadah orang lain, hukumnya haram, sebab itu termasuk daripada al-istila. Qala wal istila'u fil ghasbi wa fi raddi zarfil hadiyati, dan pada mengembalikan tempat daripada hadiah. Kita kirim surat kita terima. Kalau kita kirim surat, buka surat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada di mana sekarang? Di suratnya, salam sejahtera daripada lembah sungai ini, daripada daripada naungan Ka'bah, atau di bawah naungan Al-Azhari Syarif, kepada dinda yang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah surat selesai dibaca, itu dengan envelopnya itu wajib dikembalikan dah. Itu namanya zarfur risalah. Kalau pada waktu kita menghadiahkan makanan, itu dia dengan cawannya, itu dia dengan bekasnya, itu dia dengan gelasnya, itu dia dengan wadahnya, itu dia dengan beknya, wajib kembali tak? Itu namanya radduz zarf, tergantung kepada uruf. Kalau uruf kita, saat kita menghadiahkan makanan, seperti dengan kita menghadiahkan roti, kita menghadiahkan mie, mihon, behon. Pada waktu kita menghadiahkan nasi, yang dengan piringnya, yang dengan pinggannya, yang dengan cawannya tidak perlu dikembalikan, kita katakan ikut uruf. Di daerah kita misalnya kalau tak dikembalikan itu jadi masalah. Ditunggu. Kalau dengan urufnya tak boleh piring atau dengan bekas kembali kosong, itu juga kita ikuti. Mau tidak mau uruf yang berbicara. Jadi ditunggu. Dia bilang tunggu apa lagi? Ini bekasnya. Tadi ya memang ini bekasnya, tapi kenapa kosong? Tadi saya serahkan berisi, masa dari kosong semacam itu. Nah, jadi kita kata, mau bagi itu mau jual. Harga katanya mau bagi. Ya, kalau memang mau bagi, apalagi yang ditunggu. Ini bekasnya sudah saya kembalikan. Ya memang, tapi nanti waktu saya bagikan yang ini ada isinya. Sekarang saya juga ada isinya daripada Tuhan. Kita katakan itu hukumnya secara hukum sama dengan bai'. Al-bai'u dhimnan. Itu disebut dengan al-hadiyatu bisawabin. Hadiah bisawab menurut ulama Syafi'iyah hukumnya jual beli. Tergantung kepada uruf. Apakah kembali kosong atau kembali berisi. Urufnya mengatakan harus diisi, kita isi. Qala wa fi raddiz dzurub wa adamihi wa fi wazni, atau juga untuk menimbang, untuk menyukat yang tidak diketahui keadaannya di zaman Rasulullah. Kesemuanya itu uruf tempat kita berada akan diraikan. Qala wa fi irsalil mawashi, dan juga dengan memberangkatkan, dengan melepaskan binatang-binatang ternak di waktu siang dan menjaganya di waktu malam. Walawit taradat ahadatu baladin biaksi zalik, kalau berlaku suatu adat istiadat dengan yang sebaliknya, maka adat akan kita ikuti. Apakah kira-kira kita lena di waktu malam atau siang? Adat istiadat kita siang kita untuk kita bekerja, malam hari untuk kita berehat. Ternyata di daerah itu tidak ada seorang pun yang keluar di waktu siang. Daripada pagi dengan bismikallahumma ahya wa amut sampai dekat maghrib baru bangun. Sementara kalau dari maghrib, ya Allah, pasar di waktu maghrib, di malam hari, dengan pejabat buka di waktu malam, urusan di waktu malam, binatang ternak berkeliaran di waktu malam, semuanya. Kambing tidak ada yang tidur di waktu malam, jalan, semuanya urufnya semacam itu. Tapi kalau sudah di pagi hari senyap,
Tidak ada satu makhluk pun, tidak ada suara, tidak ada yang bising, tidak ada yang risau, semuanya dalam suasana bening dan tenang. Tuh kira-kira macam mana kita katakan ala hasabil uruf. Jadi kalau macam tuh keadaannya, Anda yang berpoligami akan memberikan giliran kepada istri di waktu siang, bukan di waktu malam. Sebab malam untuk kita bekerja, siang untuk kita berehat. Qala wa fi shaumi yaumi syakki liman lahu adatun, dan di antara daripada peranan adat dalam masalah hukum puasa pada hari yang diragukan, ya ima pada hari yang ke-30 daripada bulan Syawal, daripada bulan Sya'ban, atau pada hari yang ke berapa? Hari Syak yang mana satu? Hari yang ke 20, hari yang ke-30 saja. Jadi yaumul syak hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Jadi dengan hari yang ke-30, apakah 30 daripada bulan Sya'ban atau itu merupakan hari yang pertama daripada bulan Ramadan? Kalau memang kita sudah punya kebiasaan puasa Senin Kamis, tiap hari Senin kita puasa, tiap hari Kamis kita puasa, bertepatan puasa hari Senin tadi itu dengan 30 bulan Sya'ban, apakah boleh kita katakan silahkan saja? Sementara yang tidak pernah puasa Senin Kamis tak boleh puasa pada hari yang ke-30 bulan Sya'ban, yang walaupun bertepatan dengan hari Senin. Itu mengenai al-ada fi shaum. Wa fi qabulil qadil hadiyata mimman lahu ada, sudah kita bicarakan tempo hari. Kalau dengan qadhi tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita, kita tak boleh menerimanya setelah kita terpilih. Tapi kalau ternyata dengan qadhi yang pada waktu itu sebelum dia terlantik menjadi qadhi, hadiah memang senantiasa diberikan kepadanya. Kalau terlantik sebagai qadhi pun dengan hadiah tersebut boleh kita ambil. Qala wa fi qabulil qadhil hadiyata mimman lahu adatun wa fil qabdi wal iqbad. Ini macam mana kalau kita jual belikan? Nabi kita dalam sebuah riwayat, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i syai'i qabla qabdih. Tak boleh kita menjual belikan sesuatu sebelum kita menerimanya. Kita terima dulu. Kita beli dolar. Dolar kita beli dengan seseorang yang dengan duit pun sudah diserahkan. Yang dengan teman kita pergi menyerahkan, dia akan serahkan pon dan dia akan menerima dolar. Dolar itu akan saya jual kembali kepada yang memerlukannya. Saya kontak dia, saya katakan macam mana? Dah dapat dolar tadi Port Said dulu, pasaran gelap di Port Said. Kata dia alhamdulillah dapat 10.000 dolar. Oke. Kalau macam tu, apakah sudah dibenarkan saya menjual dolar tadi itu di sini? Kita katakan tak sah kita menjual belikan sesuatu illa ba'da qabdihi, kecuali setelah kita menerimanya. Kereta memang sudah kita beli, tapi letaknya sekarang ada di Haisades. Sebelum kereta diserahkan kepada kita, tak boleh kita jual alih atau kita berikan kembali kepada seseorang yang membelinya. Dia mau beli silahkan, tapi ijab kabul pada itu tidak sah. Sebab syarat kita boleh menjual belikan sesuatu, benda itu sudah kita terima. Nah sekarang macam mana kita menerimanya? Ini serahkan dari tangan ke tangan, berarti takabut. Yang semacam ini daripada tangan dan tangan, berarti takabut. Sementara macam mana takabut dengan tanah? Tanah tak boleh diangkat. Macam mana takabut dengan kereta? Kereta tidak boleh diangkat. Macam mana takabut dengan rumah? Rumah tidak boleh diangkat. Macam mana juga dengan takabut dengan seumpama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad matar. Jadi kita katakan yang semacam itu mengikuti uruf. Kalau dengan urufnya dengan menyerahkan kunci, dengan urufnya dengan menyerahkan geran, urufnya dengan menyerahkan sertifikat, urufnya dengan menyerahkan tanah, dengan menyerahkan surat menyuratnya. Oke, kita ikuti uruf yang berlaku. Itu mengenai qabdu wal iqbad. Dukhul hammam, masuk tandas, tidak masuk tempat mandi uap. Bilik sana panas, sini tanggal pakaian, pakai tuala saja lagi masuk. Situ kita akan mandi, suasana dan keadaan panas sekali, keringat peluh kita keluar. Masuk sana air sejuk, mandi. Lepas itu terus kita masuk ke bilik yang berikutnya untuk kita berehat sementara. Dan kembali ke tempat pergantian persilihan baju. Menyilihkan, melanggalkan pakaian yang kita gunakan di waktu mandi. Terus kita ganti dengan pakaian yang sudah kita siapkan. Yang kita masalahkan sekarang, dalam jangka berapa lama kita duduk di tempat mandi uap? Dengan sukatan dan kadar berapa banyak dengan air yang kita gunakan? Itu uruf yang berbicara. Jadi sepertinya dengan kita sekarang, yang kalau pada waktu, yang kalau pada itu dengan Arab tidak menentukan sejumlah berapa yang harus kita gunakan dan bagaimana cara kita menggunakan bilik ini.
Ini kalau sewa, hati-hati kawan-kawan yang menyewa rumah. Jangan sampai terbentur dengan masalah yang sekecil itu. Gara-gara syubhat mempengaruhi dengan kehidupan kita. Nih, dengan ranjang atau dengan katil. Yang itu meja makan. Yang sana ruang tamu. Yang situ bilik tidur. Yang di sini untuk apa saja? Katakan saja untuk keperluan kita sehari-hari. Dapur. Apakah boleh kira-kira dengan katil? Kita beli katil terus kita bubur ranjang, kita letak ranjang atau katil tadi itu di dapur. Jadi dengan ruang tamu kita robah strukturnya sehingga kita jadikan bilik tidur. Ataupun juga dengan kursi yang panjang kita jadikan sebagai tempat tidur. Itu kalau sekali-sekala tidak problem, mutasamahun bih. Tapi kalau ternyata yang tadinya sudah dijanjikan tak boleh menghuni di bilik itu lebih daripada 4 orang, sewaktu-waktu dalam keadaan tertentu silakan saja kita menerima tetamu. Tapi kalau ternyata janjinya 4 kita isi 6, janjinya 6 kita isi 10, atau juga dengan kita yang tadinya dengan meja tidak lebih daripada meja makan, kita gunakan untuk kita main pempong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu macam mana yang semacam tak boleh. Tahu tak tahu dia, kenal tidak kenal, tetap kita menyalahgunakan dengan kepunyaan orang Mesir. Kalau urupnya semacam itu, Arab bukannya setakat buat pempong saja. Justru dengan meja itu misalnya sebagaimana dia gunakan untuk meja makan, dia gunakan untuk pempong, dia gunakan untuk tidur, dia gunakan sebagai tangga, serbaguna. Oke, kita juga boleh menggunakan serbaguna ala hasabil uruf. Macam itu juga dengan kosen tadi itu, kita jadikan sebagai katil, kita jadikan sebagai tempat berehat, kita jadikan sebagai tempat kita menyuci pakaian, memang serbaguna. Jadi kita basuh pakaian pun juga di situ. Ya akhi, adakah orang basuh pakaian di ruang tamu? Kata kita orofnya memang sudah semacam ini. Nah, itu tidak ada masalah. Mau masak di ruang tamu kan? Tuh dengan periuk diletakkan di dalam kelambu, ada urufnya misalnya. Jadi pengantin baru tak boleh kalau ada uruf semacam itu. Pengantin baru dikatakan aib sekali kalau sampai dengan mereka masuk ke dalam dapur atau masuk memasak atau merebus. Jadi makanan yang sudah dimasak dengan air yang sudah direbus itu kesemuanya dimasukkan ke dalam kelambu pengantin. Jadi dengan pengantin tadi itu makan di dalam, basuh tangan di dalam, semuanya di dalam kelambu. Urupnya sudah semacam itu. Oke, kita ikuti urup. Ada urup, ini urup ini di Sumatera. Mungkin sudah tidak ada lagi, saya pernah diberitahukan pada malam pertama mempelai tadi itu meminta kepada seseorang untuk menemani mereka tidur malam. Nah, itu kita katakan haram. Kiai tak kiai itu, guru tak guru tak boleh bersama kita pada waktu itu. Ini dengan bini kita. Kalau masing-masing lakum dinukum waliyadin tidak mengapa. Tapi kalau dengan bini, dengan suami, perempuan dengan suaminya, terus ada laki-laki dengan yang tidak ada hubungan mahram, itu apa hubungan yang uruf yang semacam itu tidak betul. Uruf Mesir pada malam yang pertama diletakin, ini tapan ini mungkin ada pernah baca atau pernah mendengar, diletakkan kain putih di tempat pembaringan mereka, dan pada waktu darah mengalir, pada waktu dengan selaput darah, pada waktu dia tak tahulah bahasanya macam mana. Jadi untuk hubungan yang pertama, seketika dengan tetesan atau seketika mengalirnya darah daripada selaput darah wanita pada malam yang pertama, itu akan dikenakan ke lembaran kain putih, dan itu kadang-kadang dibawa ke sana dan kemari sebagai suatu kebanggaan bagi seseorang. Itu apa hukumnya? Jelas hukumnya haram. Uruf yang semacam itu bertentangan dengan hukum. Seperti itu juga dengan adat istiadat yang berlaku di Mesir, entah masih ada atau macam mana. Seseorang tidak menerobos selaput darah istrinya kecuali dengan perantaran telunjuk tangan. Itu juga hukumnya haram. Dia bukan dengan telunjuk tangan. Itu termasuk daripada jinayah. Kalau urufnya macam itu, macam mana kita katakan uruf mulghat? Uruf yang semacam itu bertentangan dengan hukum. Qala rahimahullahu ta'ala, panjang nih. Padauril qudati, masuk ke tempat kediaman para qadhi. Dur, kediaman atau dengan pejabat. Wal wulati, pemimpin-pemimpin negara. Boleh tak kita masuk? Di sana tulisannya dilarang masuk tidak ada, dipersilahkan masuk pun juga tidak ada. Apakah kita boleh masuk ke kedutaan? Kalau pada kita akan berurusan, kursi ada, semuanya disediakan. Boleh tak kita duduk sebelum dipersilahkan? Itu uruf. Kalau urufnya tidak ada, kalau kebetulan kita tak dibenarkan duduk,
Katanya saya tidak suruh Anda duduk. Jadi kita kata, jadi kursi itu dikatakan itu untuk apa saja? Itu urusan kami. Untuk kami persilahkan. Iya, tapi Anda tak boleh duduk di situ. Waktu kita akan berurusan, dia bel, tet, ada apa? Saya mau ada urusan di kedutaan. Ternyata tak boleh masuk, urusan di sini saja. Saya bilang panas. Memang urut kita berurusan di tengah panas. Oke, selesaikan urusan di situ. Tapi kalau urutnya kita dipersilakan masuk, tanpa dipersilakan masuk pun kita akan masuk. Ditulis tafadhol, tidak tafadhol, tetap kita masuk. Itu namanya durul qudar, ulat, pejabat, pemimpin negara. Wal aklu binat ta'amil muqaddam ziyafatan bila lafzin. Supra, yalah, ta'am. Ampar supra. Angkat talam makanan, letakkan. Angkat dalam makanan, letakkan. Angkat talam makanan, letakkan. Setelah diletakkan, tuan rumah kabur. Itu seeloknya dengan tuan rumah. Setelah makan dihidangkan, semuanya dijemput. Tafadhalu, dipersilakan. Bahasa sebagian, persilakan untuk kita mencicipi. Itu bahasa baru barangkali. Untuk kita mencicipi bersama. Oke, kita cicipi, kita sikat, terserahlah apa istilahnya. Kita makan, terserah. Yang penting kita persilakan sekarang. Kalau tuan rumah setelah menghidangkan makanan terus turun melayan kepada yang di bawah, pindah ke rumah yang di sana, pindah ke rumah yang di situ. Jadi dengan makanan yang berupa talam tadi itu sudah dihidangkan di sana sini, tapi kita tidak dipersilakan, boleh kita makan. Kadang-kadang nanti terlambat datang. Yang pertama kali dihidangkan buah ada. Dengan makanan ringan ada, dengan air ada. Boleh tak kira-kira dengan kita sebelum nasi datang kita makan buah dulu? Ini kalau di restoran tak ada masalah, kita beli. Ini lain cerita, ini melawat di tempat kenduri. Atau pada waktu dengan kita sampai ke tempat kenduri, kawan-kawan kita sibuk melayan tamu dan juga melayan jemputan. Yang pada waktu itu dengan trio nasi, kita dipersilakan terlebih dahulu. Uruf yang menentukan. Waktu kita datang ke rumah kawan, langsung saja derek saja dengan kita masuk ke dapur, kita buka peti ais, Masya Allah, tabarakallah, bahasa Arab, kita sikat, kita makan, zabadi, tamam, air susu, iya, buah rambutan, betul, buah epal, tak ketinggalan, habis kita sikat pada waktu itu. Itu apa hukumnya? Habis kita santap, kita makan pada waktu itu. Uruf yang berbicara. Kalau memang dengan kawan kita tadi itu memang begitu, dia juga sanggup sampai dengan periuknya dia makan. Kalau pada waktu dia datang ke rumah kita katakan uruf. Kalau dia macam itu, oke, tak ada masalah. Tapi kalau urufnya tidak ada, tidak boleh. Duduk, alas. Kan kadang-kadang benda itu masih tertutup. Ini kue raya tertutup. Yang ini masih tertutup. Kacang masih tertutup. Ketupat masih terbungkus. Boleh tak kita buka sendiri? Yang jadi masalah kalau kita tidak tahu uruf. Kita buka, kata tuan rumah, belum dipersilahkan lagi. Pada muka malu sekali kalau sampai semacam itu. Rasanya kalau saya beli dah, sampai makan lagi. Jadi, astagfirullah, saya pun juga kebetulan puasa. Allah. Sombong lagi. Mana puasa? Daripada malu, saya pun silap tadi itu. Sebenarnya hanya karena lupa saja sampai saya terambil makanan itu. Ala kulli hal, yang semacam itu uruf yang berbicara. Qala rahimahullah, wa bil akli min at-ta'amil muqaddami dhiyafatan bila lafdin, makanan yang disajikan kepada tetamu tanpa lafaz. Wa fil musabaqati, pertandingan, munadalah dengan pedang dengan panah. Idza kanat lil lumati adatun fi masafatin tunazzalul mutlaqu 'alaiha. Qala tunzalul mutlaq 'alaiha fi masafatin tunazzalul mutlaqu 'alaiha wa fi ma idza taradat adatul mutabarisina bil aman. Kalau kita katakan pertandingan kita ini sukan lari pagi, jogging, atau dengan lari pagi itu akan bermula pada pukul 8. Yang dengan kita sudah tahu kalau pada waktu kita lari, maknanya ukurannya daripada hai asyir sampai kepada hai sabi dan patah balik. Tuh dengan yang ada urufnya. Oke. Kalau tanpa disebutkan pun hai asyir dengan hai sabi, ke sanalah kita pergi. Qala, sekarang pesawat kosong. Kita terbang dari sini menuju Malaysia, menuju Kuala Lumpur. Tengok kursi samping belakang, semuanya kosong. Penumpangnya, saya pernah naik Garuda dahulu. Waktu Garuda yang derek ke sini, dari sini menuju ke Amsterdam, Belanda.
Jadi pada waktu itu kalau entah salah, saya dengan teman namanya Ustadz Mabrur, itu penumpangnya rasanya tak lebih daripada 10 orang. Boeing 747 penumpangnya 10 orang saja. Jadi masing-masing mau ngambil 10 pun boleh. Tuh kira-kira macam mana dalam keadaan semacam itu? Bolehkah kita tidur? Kita ambil 10 kursi sekaligus. Baik kita yang 3 tadi itu 1, 2, 3 sudah mengambil tempat 3 kursi. Kemudian dengan kita mengambil tempat 4 kursi, tak kurang daripada 4 kursi yang kita ambil atau yang kita manfaatkan. Sedangkan kita hanya setakat beli tiket 1 saja. Tiket kita tadi itu hanya cukup untuk 1 buah kursi saja. Sementara dengan kita kadang-kadang ke muka, kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang berbaring, kita katakan ala hasabil urub. Kalau urub mengatakan dalam keadaan semacam itu tidak mengapa Anda berleluasa, silakan saja kita dengan cara semacam itu. Dan juga dengan adat al-mutabarisin, artinya yang bertanding bil aman. Dengan arti, kalau sudah tumbang apakah boleh ditendang lagi? Itu tergantung pada permainan. Main karate misalnya, berlawan, tamparnya, terus tertumbang. Apakah kejar lagi, duduk, tambah lagi kepala sampai dia mati? Tak boleh. Kalau memang adat istiadatnya bil aman, kita amankan dia. Kalau tumbang, tak boleh diserang lagi. Kalau dia dah tumbang, tidak boleh dipukul lagi. Oke, kita ikuti uruf. Qala walam yajri bainahuma syartun fal aqsau annahu tunazzalu manzilata syarti wa bi alfadhil waqifi, lafaz orang yang berwaqaf, wal musi yang berwasiat, dan juga dengan perkara-perkara sumpah.